Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Teknologi Tinggal Bangsa, kami ingin perkenalkan sama saya Ken Wicok. Nama saya Daya Kirania dan teman saya berdua doang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari siswa-siswi dari SMK Teknologi Pilar Bangsa. Kami di sini ingin wawancarai Ibu mengenai sistem perlindungan tenaga kerja. Kesediaan Ibu untuk wawancara ini, sebelum Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Seperti nama tempat Ibu bekerja, serta posisi Ibu yang ada pada di sini. Nama saya Wati. Sama Ibu Wati ya. Jabatannya HRD. Jabatannya HRD. Saya bekerja di sini kurang lebih udah 15 tahun. 15 tahun. Terus tanggal itu Kami mau menanya-nanyakan tentang sistem perlindungan tenaga kerjaan. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan prosedur tenaga kerja untuk mematuhi keselamatan kerja yang ditetapkan? Ya tergantung posisi si pekerjanya kan. Di sini juga kan kita ada standar keselamatan ketenaga kerja. Cuman di sini kan kebanyakannya ngelas gitu. Itu pun kalau ngelas kan seperti yang adik-adik lihat kan ada pakai topeng las gitu. di ini Bu, apakah di perusahaan tersebut ada diskriminasi golongan? Oh tidak, Tidak ada. kita kan NKRI. Oh, NKRI. Ya. Apakah di perusahaan Ibu ada pembatasan usia? Untuk saat ini sih ya ada lah, namanya pekerja kan nggak mungkin kalau udah usia manula masih bekerja kan gitu. Di perusahaan Ibu adakah yang namanya persyaratan keamanan kerja? Maksudnya gimana persyaratan keamanan kerja? Ada. Kayak ada. Terus Ada lagi yang ditanyakan? ini bagaimana Ibu menangani kasus-kasus kecelakaan kerja di pabrik ambil untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan? Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada kecelakaan yang terjadi secara apa ya? Tidak ada lah, intinya minim kecelakaan. Karena kan kita bergerak di bidang furniture. Iya. Udah. Baik Bu, terima kasih ya sudah saya wawancarain. Sama-sama. Ya, kami Oh iya Bu, kalau itu boleh mengenai sejarah perusahaannya nggak Bu? Maksudnya gimana? Oh, di sini kan tadi seperti saya bilang, di sini sudah berdiri 15 tahun yang lalu. Gitu. udah. Ibu makasih ya Bu sudah Sama-sama. Baik Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sebenarnya bukan bagi saya, karena saya ini unit lantas. Kalau berkena masalah dengan kecelakaan lalu lintas, kelancaran lalu lintas itu bagian saya. Tapi kalau saya nggak jauh-jauh terus dilempar sana lempar sini, semaksimal sekemampuan saya mungkin saya akan jawab. Tapi kita bisa menanyakan gimana cara masuk ke kerjaan gitu nggak? Maksudnya? Iya, maksudnya kayak Coba tanya dulu, pertanyaannya apa? Kan misalnya kita mau
Apa cara? Bagaimana Bapak menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak tenaga kerja? Oh, jadi gini. Polisi itu apabila ada penyelewengan dari salah satu perusahaan, baik yang itu terdaftar maupun yang tidak di Departemen Perindustrian atau Perdagangan, ya, wajib mereka mendata, menyerahkan datanya kepada masing-masing Babin Kamtipmas. Contohnya, seorang Babin Kamtipmas di wilayahnya ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Kata kasarnya di bidang jasa nih, jasa transportasi. Siapa di situ HRD-nya? Siapa pimpinannya? Berapa jumlah kendaraan yang mobilisasi dalam usaha mereka? Apabila nanti di situ salah satu karyawannya mungkin ada intimidasi ataukah perbuatan yang tidak menyenangkan, itu maksudnya kan? Nah, kalau tidak ada laporan dari si korban, polisi tidak akan tahu, karena polisi bukan malaikat. Setelah ada laporan bahwa di perusahaan A transportasi tersebut ada penyelewengan yang dilakukan seorang HRD atau seorang pimpinan di perusahaan itu, apakah itu perbuatan asusila atau pelecehan ataukah perbuatan yang hak-haknya tidak diberikan, seperti hak kesehatan atau hak yang lain-lainnya, sehingga polisi itu setelah mendapat laporan ditindaklanjuti. Kamu bikin laporan polisi, dimintain keterangan, setelah itu ada surat pemanggilan kepada salah satu perusahaan yang kamu bekerja, paham? Nah, setelah ada panggilan pertama, panggilan kedua, mereka tidak mengindahkan, akan dilakukan penjemputan paksa kepada salah satu yang diduga telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Oke, jelas? Satu sudah saya jawab. Apalagi? Dua. Hah? Ya. Jadi perusahaan itu harus sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, tidak boleh menerima karyawan di bawah umur. Tapi sekarang buktinya banyak, karena tidak ada yang melaporkan. Karena dia butuh, maaf kata kasar nih, si adik nih butuh sekolah, ya toh? Ya. Putus sekolah daripada gua nganggur lah, gua kerja di perusahaan A gitu kan. Mungkin sebagai kata kasarnya ya cabut-cabut apalah kata kasarnya yang bisa menghasilkan uang gitu kan, dan bisa membantu ke tanggung jawab daripada orang tua atau keluarga, sehingga sebenarnya orang tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk bekerja di suatu perusahaan itu. Tapi karena kedua belah pihak ini saling membutuhkan, sehingga diterimalah. Tapi itu tadi, kalau tidak ada laporan dari masyarakat yang dirugikan, polisi ini bukan tidak bisa menindak. Polisi itu berdasarkan laporan. Paham ya? Ya. Oke. Pertanyaan keduanya itu, apa saja dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan kasus terkait perlindungan tenaga kerja? Nah, dokumen apa saja gitu kan? Jadi gini, pada saat sampean mungkin hak-hak sampean tidak diberikan, hak gaji, nah, terus haknya kan hak kesehatan, perlindungan kesehatan, nah, hak keselamatan, hak perjanjian kerja dan perusahaan, nah, yang kedua gaji dan tunjangan apakah diberikan atau tidak, ya toh? Terus jam kerja dan jam istirahat, itu hak-haknya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, perlindungan dari kriminalisasi. Maksudnya kriminalisasi yaitu tadi ada intimidasi, ada provokasi, sehingga orang itu tidak merasa nyaman dalam suatu pekerjaan itu, ya toh? Nah, jadi pada saat hal-hal itu dilanggar, terus pengawasan
pengawasan dalam pengaduan perusahaan harus memiliki mekanisme dan pengawasan dan pengaduan yang efektif. Yang maksudnya efektif itu tidak bertele-tele gitu. Paham ya? Tidak bertele-tele. Sehingga pada saat kamu melaporkan dari runtutan-runtutan izin Pak, kami dari perusahaan A tidak ada batas waktu kerja. Jam istirahat yang harusnya kami sholat, kami butuhkan untuk istirahat sholat dan makan, kami tidak diberikan jeda waktu yang maksimal. Yang kedua, masalah kesehatan, kami tidak ada perlindungan kesehatan dan kerja di tempat itu tidak rasanya nyaman, gitu. Dan tunjangan lembur kami tidak diberikan, kan seperti itu. Jadi dengan fakta-fakta itulah sampean atau tenaga kerja itu membawa dokumen, ya toh, sehingga melaporkan kepada pihak yang berwenang. Di polisi akan melakukan lidik dan sidik, mungkin langsung bekerja sama koordinasi dengan pihak yang terkait yaitu dinas tenaga kerjaan. Apakah mereka usahanya itu ada siup atau tidak dan perizinannya. Lagi Jadi selanjutnya kan kalau di Binmas ini kan pasti ada strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tenaga kerja. Itu strategi Bapak gimana? Jadi gini, sebenarnya gini, untuk kepolisian di bidang kata kasar ini di bawah naungan kalau Polsek itu skupnya Babin Kamtibmas. Ya. Babin Kamtibmas yang dinaungi oleh unit Bimas, yaitu Kanit Bimas ya. Nah, Kanit Bimas ini sudah sering berulang kali memberikan sosialisasi pemahaman tentang hak-hak tenaga kerjaannya. Gitu. Sampaikan yang tadi, inilah hak-hak sampean yang saya bacakan hak-hak sampean, katakan keselamatan dan kesehatan kerja. K3, perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang sama, aman dan sehat bagi karyawan. Poin pertama. Yang kedua, perjanjian kerja. Perusahaan harus memiliki perjanjian kerja yang jelas dan transparan dengan karyawan, termasuk tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu kan. Yang ketiga, yang kedua, perjanjian kerja yang masing-masing pihak karyawan, termasuk tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Yang ketiga, gaji dan tunjangan. Perusahaan harus membayar gaji dan tunjangan yang sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pembatasan jam kerja dan istirahat. Perusahaan harus mematuhi peraturan tentang jam kerja dan istirahat yang berlaku. Kelima, perlindungan dan dari diskriminasi. Perusahaan harus melindungi karyawan dan dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, karena pengawasan dan pengaduan, perusahaan harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif dan menangani masalah ketenagakerjaan. Perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi kalau perusahaan itu mematuhi daripada kontrak kerja yang kamu masuk bekerja, insya Allah perusahaan itu akan mensejahterakan daripada karyawannya. Nah, ini yang sering dilaksanakan oleh masing-masing Babin Kamtibmas memberikan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hukumnya. Nah, apabila nanti salah satu poin-poin tersebut ini dilanggar dan karyawan itu mengadukan nasibnya kepada pihak berwajib, berdasarkan poin-poin kesepakatan inilah yang akan dijalankan sesuai untuk melakukan sidik dan sidik sehingga menentukan nasib karyawan. Apalagi? Sudah? Boleh. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja? Nah, jadi polisi ini bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas tenaga kerjaan, dinas perdagangan,
Jadi selalu bekerja sama kooperatif dengan instansi tersebut sehingga alur dalam masalah penyidikan dan sidik ini tidak salah kaprah, tidak salah langkah. Jangan sampai nanti polisi yang kena pra peradilan, paham ya? Pra peradilan daripada perusahaan. Jadi data-data yang konkret yang dilaporkan oleh salah satu karyawan bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, adakah indikasi untuk penyimpangan dalam mereka mendirikan suatu perusahaan? Tuh. Nah, kalau nanti ada indikasi penyimpangan daripada mendirikan suatu perusahaan, dokumennya tidak resmi, itu satu poin, mereka sudah melanggar undang-undang. Ya toh. Yang kedua, ada diskriminasi daripada karyawan-karyawan yang dia rekrutmen. Yang selanjutnya, tidak ada perlindungan kesejahteraan, kesehatan, dan tidak memberikan hak-haknya. Ya seperti tadi itu, uang lembur tidak ada, istirahat, ya kata kasarnya cukup cuma masuk lagi. Pada saat orang melaksanakan sholat, diskriminasi, tidak boleh. Bukan tidak boleh, kata kasar, waktunya dipepet sehingga orang itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan sholat. Nah, itu namanya diskriminasi masalah agama. Nah, ada poin-poin seperti itu. Inilah penyimpangan yang telah disepakati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan kepada dari perusahaan kepada karyawannya. Oke? Bisa kan? Diterima? Sudah ya? Nah, sebenarnya bukan saya yang jelasin nih. Ini kan Dimas, saya ini kan lantas loh. Cuman karena ada yang takut, bukan takut pulang ke sana lagi, waduh Pak, saya Kanit Dimas saya kagak ada, saya datang ke polsek saya diterima gitu kan. Karena Kanit Dimas ada suatu kegiatan sehingga mereka tidak ada di tempat. Bukannya tidak mau terima, karena dia ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga ya terakhir ya. Makasih deh ya. Mau dari SMA mana? SMK Teknologi Pilar Bangsa. Dari adik-adik dari SMK Teknologi Pilar Bangsa. Perkenalkan diri, saya Ibtu Junaidi, Kanit Lantas Polsek Sepatan. Saya terima kasih adik-adik mempercayakan dari Polsek Sepatan untuk menanyakan tentang ketenagakerjaan, hak kewajiban sebagai karyawan, hak kewajiban dari seorang perusahaan. Apabila nanti perusahaan itu melakukan suatu tindakan kriminalisasi, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh karyawan. Ya, terima kasih deh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak izinkan untuk perkenalkan Bapak diri Bapak dulu. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Juweni sebagai anggota Sekuriti di PT Industri Serta Pangan Abadi. Ya. Ya, keperluan untuk adik-adik ini bisa saya bantu? Ya, apa? Saya ingin menanyakan tentang sistem perlindungan ketenagakerjaan. Apa kebijakan perusahaan terkait perlindungan ketenagakerjaan di pabrik Indomie? Nah, perlindungannya dalam arti perlindungan apa kecelakaan kah, apa BPJS kah, apa gimana? Ada beberapa macam untuk seperti itu. Apa mungkin kerjaan seperti BPJS terlampir dan ada. Dan untuk tenaga kerjaan seperti mengalami yang tadi Andi bilang, kecelakaan kita sudah ada P3, dan apabila masalah kecelakaan tersebut fatal, langsung dibawa ke rumah sakit. Lagi? Bagaimana perusahaan memastikan itu udah ya Pak? Udah. Apa apa hak-hak yang dilindungi karyawan? Apa hak-hak karyawan yang dilindungi oleh perusahaan terkait dengan jam kerja, gaji, dan tunjangan? Oh, itu kalau untuk gaji kita sesuai dengan pemerintah UMR setempat ya. Itu tadi apa lagi yang kedua? Apa yang tadi pertanyaannya ada dua apa? Apa ya? Hak-hak ya. Ya. Hak-hak termasuk tadi ada BPJS juga. Apa lagi kan? Ini nih. Nih. Ini udah ada. Apa prosedurnya kasih sepakat? Nih, yang dua. Nomor 2 ya. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa
keterampilan yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman. Keterampilan Keterampilan yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman. dengan aman. Yang pertama, apabila dia mempunyai skill atau juga kemampuan ataupun keterampilan, ya, di sini mungkin tidak begitu banyak keahlian ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Mungkin kalau misalkan ada karyawan baru, mungkin akan di-training terlebih dahulu. Ya, adapun kalau untuk terampil seperti teknisi itu perlu Berarti di interview dulu ya. di interview dulu, di training dulu. Kecuali kalau ada teknisi dibutuhkan maintenance, itu harus mempunyai keahlian atau juga skill di maintenance maupun teknisi. Seperti itu. Lagi. Iya, apa? Ini kali ya? Bingung. Ini nomor 1 nih. Ya udah, Kamu yang ngomong apa kok? kamu. Kalau ini apa jenis pelatihan yang disediakan perusahaan untuk karyawan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan, Dan kesehatan kerja. kesehatan kerja. Apa tadi? Kematian. Kematian. Hah? Apa? Bukan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Untuk keselamatan tadi udah jelas ya. Untuk hak-hak dari karyawan itu sudah ada BPJS ya kan. Ya. Dan apabila sakit dibawa ke rumah sakit bertanggung jawab. Dan untuk tadi apa kesehatan ya, apa tadi, kesehatan dan Keselamatan kerja. keselamatan kerja. Selamat kerja juga bisa melindungi, seperti kita mau ada masker ya, untuk misalkan di bahan-bahan yang berdebu seperti mengandung asap, kita ada keamanan tersendiri atau selfie tersendiri untuk selfie sendiri buat karyawan tersebut gitu. Kalau apa kesempatan pengembangan karir yang tersedia bagi karyawan di perusahaan? Apa tadi lupa? Kesepakatan pengembangan karir yang Pengembangan karir. tersedia bagi karyawan. Jika memang karyawan tersebut mempunyai keahlian apapun, mempunyai keterampilan di kemampuan itu tersebut, lebih jenjang karirnya lebih bagus, kemungkinan akan ada diprioritaskan untuk menjadi kepala bagian ataupun supervisor, jika itu memungkinkan dalam arti mempunyai skill yang bagus. Gitu. Mana? Sudah paham? Ya. Depan. Udah selesai. Selesai. Ini Oke, dengan analis siapa? Cahaya Kirania. Cahaya kiranya ini. saya Kenli. Ini oke, terima kasih sudah datang ke PT Indosari Pangan Abadi. Nama PT-nya apa, Pak? PT Indosari. 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 Pangan Abadi. Terima kasih dan sukses selalu buat kalian juga ya. Amin. Sama-sama teman ya. Itu boleh foto nggak Pak? Buat dokumentasi. Foto di sini. Ya boleh. Tadi itu video udah jelas. Tapi nggak apa-apa foto juga. Iya, Pak. Nggak video. Iya. Apa foto-foto? Nggak kelihatan.